Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan, dan juga khususnya hari ini kenikmatan kita memiliki semangat untuk belajar, ya. Karena beberapa orang itu ada yang mungkin semangatnya itu kurang, biasa. Yang namanya belajar itu pasti naik turun, apalagi ini di semester 3 nih, ya, lagi di puncak-puncaknya. 3 atau 5 sih? Udah 5 ya. Udah semester 5 berarti sudah mulai, berarti ini udah mau KKN berarti nanti ya. Oke ya. Jadi udah semester 5 berarti ya kayaknya sudah mulai lelah kayaknya nih. Apalagi kita sudah sampai ke 5, kemudian besok itu 6, 7, berarti lebih kurang ya 1,5 tahun lagi ya kita bisa selesai. Baik, kita lanjutkan hari ini. Pertama saya akan jelaskan dulu terkait dengan posisi ya dari mata pelajaran atau mata kuliah ya di metode penelitian kuantitatif dan khususnya posisi dari statistik ya. Jadi kalau selama ini belajar statistik mudah-mudahan sudah paham. Kalau yang sudah paham berarti nanti bisa mengulang kembali review ya. Maksud saya adalah bahwa ketika kita belajar statistik itu sebenarnya kita belajar tentang bagaimana cara ya melakukan penelitian. Penelitian itu digunakan untuk menyusun skripsi ya sebagai tugas akhir dari program sarjana ini ya, karena program studi kita adalah prodinya adalah pendidikan agama Islam, maka yang paling mayoritas paling banyak itu menggunakan statistik ya, menggunakan apa yang disebut dengan nanti metode penelitian kuantitatif ya. Saya ulang dari awal, kita lihat. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah penelitian, ingin membuat sebuah skripsi, ingat nih ya, harus diulang-ulang, bahkan mungkin lebih dari 100 kali oleh berbagai dosen biar ingat. Oh ternyata misalnya dari yang pertama, kenapa sih kita harus menyusun skripsi? Jawabannya adalah bahwa dengan menyusun skripsi, seorang mahasiswa dilatih untuk pertama mengidentifikasi masalah. Oh, ada masalah. Ya, nanti kita akan jelaskan masalah itu apa. Nah, setelah tahu ada masalah, kita cari bagaimana cara menyelesaikannya. Menyelesaikannya dengan cara kemarin itu ada ilmiah dengan statistik, ada alamiah, biasanya itu adalah dengan kualitatif, dan juga bisa dengan ilahiyah, yaitu pendekatan agama. Ya, yang kita pelajari sekarang ini adalah dengan pendekatan apa? Statistik atau kuantitatif. Ya, kalau nanti kaitan dengan kualitatif, berarti lihat masalahnya. Masalahnya apa? Misalnya hari ini kemungkinan besar masalahnya sebagian besar orang itu adalah karena tidak punya uang. Ya, atau uangnya kurang. Masalah tidak? Iya, masalah mungkin untuk sebagian orang. Nah, kalau kita bukan tidak ada lah ya, kita itu kekurangan keuangan atau kurang uang. Berarti itu kan masalah. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, banyak, mulai dari mungkin cari kerja sampingan, atau mungkin cari kerja yang bisa online, atau mungkin bisa sambil, mungkin kalau di sini karena PAI berarti mungkin sambil mengajar kursus privat. Kayak Zaki ngajar privat ya? Ngajar apa? Ngajar biasa, tapi itu pakai target. Oh, di target. Dibayar nggak? Zakinya dibayar nggak? Iya, dibayar nggak? Oh ya udah, itu berarti ada untuk tambahan. Tapi nanti yang paling penting juga pendekatan ilahiyah atau agama. Kita juga harus berdoa. Ya, jangan sampai mentang-mentang kita harus rasional sehingga kalau ada masalah kekurangan uang ya udah kita kerja dan sebagainya tanpa adanya doa. Yang benar adalah doa, kemudian usaha dan ikhtiar ya. Berarti itu ada masalah. Nah, yang pertama ya, nanti kalau membuat skripsi itu di bab 1 itu adalah LM itu latar masalah. Yang lebih tepatnya adalah latar belakang masalah.
ada masalah apa yang akan kita lihat. Misalnya sekarang globalisasi, kemudian kebutuhan semakin meningkat, semakin besar, ya manusia semakin besar, maksudnya itu semakin dewasa, semakin ini kebutuhannya semakin banyak. Semester 5, nanti 6, 7, ya insya Allah nanti bulan Januari kita akan melaksanakan KKM, ya kuliah kerja mahasiswa. Ya, kemudian nanti otomatis ada tuh, pasti ada kebutuhannya, ya. Kemudian nanti sudah semester 5, 6, 7, ya, nanti ada PLPK. PLPK udah belum? Sudah ya, berarti udah selesai, tinggal nanti skripsi. Oke, kita fokus ke skripsi. Jadi LM itu adalah latar belakang masalah. Jadi masalahnya itu seperti apa latarnya, sebabnya. Yang IM itu adalah identifikasi masalah. Ya, identifikasi masalah. Ya, kemudian yang BM-nya itu adalah batasan masalah. Ini biasanya kalau di kuantitatif selalu ada batasan masalah. Saya mau meneliti tentang misalnya pengaruh hafalan Al-Quran terhadap hasil belajar. Ya, saya mau meneliti di Bogor, silakan. Nah, Bogor itu terlalu luas. Ya, maka saya akan batasi. Misalnya kalau mamanya S2 berarti minimal itu ada 3 atau 2 sekolahan. Kalau S1 cukup 1 saja. Ya, 1 sekolahan misalnya di Madrasah Aliyah Sirajul Falah. Itu udah batasan masalah. Kemudian kalau terlalu banyak juga 1 sekolahan itu bisa dibatasi dengan kelas tertentu. Itu namanya batasan masalah. Bisa dipahami? Nah, dari batasan masalah itu kemudian itu nanti diturunkan kepada rumusan masalah. Ya, rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan. Misalnya kalau di kuantitatif yang paling gampang itu adalah apakah ada pengaruh antara jumlah hafalan Al-Quran terhadap hasil belajar misalnya akidah akhlak atau Quran hadis. Nah, itu namanya pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Kalau S1 itu berarti hanya kemarin X dan Y. Ya, jadi hanya variabel dependent dengan variabel independent. Variabel dependent berarti yang apa? Kalau yang independent artinya independen itu dia berdiri sendiri, artinya dia itu yang tidak dipengaruhi, ya, tergantung ya, dia tidak tergantung dengan orang lain. Tapi kalau yang dependen itu adalah yang dipengaruhi. Misalnya Syahrir, saya mau tanya, kira-kira kalau di siswa itu yang dipengaruhi itu apa kira-kira? Ya, biasanya itu adalah di ujung hasil belajar. Kemarin juga apa? Kecerdasan. Kemudian juga mungkin prestasi, atau mungkin juga akhlak, atau mungkin juga perilaku, atau mungkin juga bisa jadi adalah keaktifan. Termasuk juga kalau di sini ya mahasiswa, kita lihat bisa. Kenapa mahasiswa kemarin yang nilainya bagus terus siapa sih? Ada nggak sih di sini yang nilainya bagus terus? Yang IPK ya, IPK sementara ya, indeks prestasi sementara. Di semester udah dapat belum? Udah pada ngambil belum? Nah, nanti nanya ke akademik. Seharusnya setiap semester itu ada namanya indeks prestasi kumulatif atau indeks prestasi sementara semester. Jadi nanti setiap semester udah tahu nilainya belum yang kemarin? Nanya atau enggak? Nanya lah, oh ada yang udah juga lah ya. Jadi nanya nilainya dari dosen A berapa, dari dosen B itu berapa. Saya ingat sekali dulu waktu saya kuliah S1 sampai sekarang ini, hari ini tahun 2002 itu masih ada tuh. Kalau zaman dulu masih pakai kartu, jadi nilainya itu masih ada semuanya. Gitu ya. Nah, termasuk juga tadi laporan setiap semester. Jadi nanti kalau mama tiba-tiba di tengah, Pak nilai saya ini A nih, atau termasuk biasanya kalau nanti di semester 7 atau 8 itu kadang bisa mengulang. Maksudnya mengulang itu mungkin kan ada nih yang pengen, wah saya pengennya pokoknya nggak mau C. Saya kedua waktu itu juga sama, pokoknya saya nggak mau nilai C. Caranya bagaimana? Ya udah minta perbaikan ke dosen yang dulu pernah mengajar, Pak, saya nilai jangan C deh. Gimana caranya? Oh mungkin bisa ikut kuliah kembali atau buat tugas dan sebagainya. Tapi kayaknya di sini nggak ada ya. Ada nggak yang nilainya C di sini? Hah? Kosong. Maksudnya kosong nggak ada nilainya? Gak ada nilai itu belum ada atau kayak gimana?
Nggak tercantum biasanya. Tidak tercantum. Iya Pak. Tidak tercantum di mananya? Ada sih kayaknya. Cuman kadang, nggak apa kayak lupa tercantum atau nggak tahu. Nah, kalau seperti itu berarti ingat mahasiswanya yang harus aktif. Iya, nanya terus. Kalau dibilang cerewet nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting kan kita nanya nilainya. Nah, ini kenapa nilainya belum ada? Nanti kalau mamanya dari akademik bilang ini nilainya belum ada, kenapa? Iya, dari dosennya belum. Kita tanya dosennya, Bapak, punten, Ibu, punten, nilai saya kok belum keluar ya? Gitu ya. Jadi itu karena itu adalah hak dari mahasiswa. Ya, oke. Jadi kita sampai kepada apa tadi, rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini adalah bagaimana pertanyaan itu harus diselesaikan. Misalnya tadi karena S1 itu hanya 2, berarti apakah ada pengaruh antara tadi kedisiplinan dengan prestasi belajar? Apakah ada pengaruh misalnya antara jumlah hafalan Al-Quran terhadap akhlak siswa? Apakah ada pengaruh antara pendidikan di rumah oleh orang tua terhadap kedisiplinan mahasiswa? Nah, coba saya mau tanya nih yang masih tinggal sama orang tua, ada tinggal sama orang tua nggak di sini? Ada lah ya. Atau mungkin kalau di asrama yang tinggal sama orang tua yang orang tuanya ibunya misalnya cerewet, harus berangkat. Siapa coba? Ada ya. Ini suka dimarahin ya, diomelin ya, apa katanya? Rata semua Pak. Itu berarti betul orang tuanya berarti sayang itu ya. Nah, ternyata itu nanti akan banyak manfaatnya. Ya, bersyukur masih ada yang ngomelin. Ya, bersyukur masih ada yang nyuruh-nyuruh. Ya, kalau mamanya nanti semakin dewasa, harusnya itu udah tahu kuliah kita itu adalah jam 7.30. Berarti jam 7.15 itu sudah sampai di kampus. Itu kita belajar untuk mendisiplinkan diri. Ingat ya. Nah, kedisiplinan itu bukan untuk dosen, bukan untuk kampus, tapi untuk diri kita sendiri. Ya, karena kedisiplinan itu nanti lama-lama menjadi habit, menjadi kebiasaan, dan nanti kalau kerja ya misalnya jadi guru, wah ini guru teladan nih, datangnya on time bahkan before time. Ya, setelah itu baru nanti kita tingkatkan kualitas diri kita. Ya, setuju ya? Jadi kalau ada orang tua yang ngomelin, yang nyuruh cepat bangun gitu ya, itu berarti apa namanya, sayang. Berarti itu berarti memang ada tidak pengaruhnya kira-kira? Hipotesanya itu ya ada. Jadi pengaruh pendidikan orang tua di rumah terhadap kedisiplinan mahasiswa. Nanti ada juga terhadap nilai mahasiswa. Kalau dia ikhlas disuruh-suruh gitu ya, mungkin dia nilainya bagus karena dia memang belajar. Tapi kalau udah malas disuruh udah ke kampus tuh udah males-malesan, udah kepaksa banget gitu ya. Nah, itu nanti berarti ada faktor X-nya, berarti dirinya harus dimotivasi. Ngapain sih kita kuliah? Nah, selalu saya tanyakan, kenapa kita harus kuliah? Jawabannya adalah karena masa depan kita itu kita tidak tahu, belum pasti, sehingga kita harus menyiapkan diri kita untuk bisa kuliah. Oke, lanjut. Ya, dari rumusan masalah tadi misalnya saya mau buat penelitian tentang paling gampang aja deh, pengaruh jumlah hafalan Al-Quran terhadap hasil belajar Al-Quran hadis di Madrasah Aliyah Sirajul Falah. Ya, masalahnya apa? Oh, masalahnya ternyata mungkin masalah itu bisa dua, ada positif, ada negatif. Ya, yang positif itu adalah ternyata yang hafalannya banyak, nilainya itu bagus. Ya, yang hafalannya sedikit, nilainya itu kurang bagus. Nah, yaitu juga masalah. Atau mungkin kebalikannya, ini hafalannya banyak, kok kadang anaknya itu kadang suka agak nakal sehingga nilainya itu kurang bagus. Nah, walaupun definisi anak nakal sebenarnya tidak ada. Ya, bukan nakal sebenarnya. Mungkin mereka karena ingin perhatian, ya ingin mungkin mereka dihormati, ya dihargai dan lain sebagainya. Oke. Nah, dari situ kemudian setelah dirumuskan masalahnya, masuk kepada landasan teori. Jadi landasan teori itu adalah ide, gagasan, tokoh yang membahas tentang utamanya adalah dua variabel. Nah, saya mau tanya ke yang ujung sana, mau meneliti tentang apa? Yang kuantitatif aja, yang paling gampang pengaruh-pengaruh aja. Coba mahasiswa atau siswa ingin tahu tentang
X sama Y terhadap pendidikan orang tua terhadap perkembangan anak. Anak usia berapa nih? Ya, anak, namanya anak berarti ya anak-anak gitu ya, di atas, di bawahnya remaja berarti. Oke. Berarti kalau memang kita bicara tentang pengaruh pendidikan pendidikan orang tua, berarti ingat di bab kedua, ini masuk langsung ke bab kedua. Ya, nanti kalau prakteknya yang di bab 1 itu setelah ada perumusan masalah itu nanti ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, ada sistematika penulisan. Tapi itu nggak usah dipikirin, karena itu tinggal nyontek, tinggal sama semuanya. Ya, jadi nggak usah dipikirin. Yang penting adalah rumusan masalahnya. Ya, oke. Jadi masuk ke bab kedua. Nanti kalau umpamanya di proposal itu bab 3, bab 1, bab 2, bab 3. Ya. Nah, bab 2 itu adalah landasan teori. Jadi pendapat para tokoh yang membahas tentang variabel yang akan kita teliti. Misalnya tadi ya tentang pendidikan orang tua di rumah. Ya, maka bagaimana teori ya pendapat para tokoh tentang pendidikan orang tua di rumah. Kira-kira pendidikan orang tua di rumah itu apa? Ada yang mungkin dia itu sangat sangat tegas. Ya, sangat ketat. Coba di sini siapa yang merasa di rumah itu terkekang? Ya, diatur, bangun tidur diatur, kemudian tempat tidurnya berantakan, diomelin, ya ke kamar mandi, sabunnya, pakaiannya, anduknya. Nah, itu udah biasa gitu ya. Nah, tapi itu yang kecil-kecil. Yang besar itu adalah nanti dalam bentuk aturan. Saya yakin semuanya udah biasa. Sarapan misalnya jam 6 sampai jam 7. Kemudian mandi, bisa mandi sebelum sarapan atau setelahnya. Kemudian ke sekolah, oke, sekolah udah gak ada masalah. Pulang sekolah harus ngapain nih? Ya, jangan-jangan masih ada yang ini nih, alay nih, anak layangan nih. yang perempuan ada suka main layangan nggak? Atau ada yang main bola nih, suka main bola. Gitu ya. Nah, berarti nanti udah pulang sekolah harus ngapain dulu. Di sini ada nggak yang suka dipaksa tidur siang? Kalau sekarang udah gede udah enggak lah gitu. Maksudnya itu waktu masih kecil gitu ya. Waktu masih kecil suka disuruh ini tidur siang. Terus malam itu tidur paling lambat jam berapa waktu SMP SMA? Jam 9 ya. Jadi kalau iya jam 9 lah ya gitu. Pokoknya nonton boleh, tapi nanti jam 9 ya. Jam 9 harus tidur gitu. Kecuali mungkin kalau akhir pekan malam minggu mungkin boleh agak lama gitu kali ya. Atau enggak juga. Atau malam Jumat kalau di pesantren ya. Oke. Nah, jadi tadi landasan teori itu adalah apa? Adalah pendapat para tokoh tentang variabel-variabel yang ada. Berarti tadi misalnya tadi adalah pendidikan orang tua. Jadi pendidikan orang tua itu ada yang mungkin diktator, ada yang demokratis, ada juga yang cuek gitu ya. Tapi rata-rata itu pasti namanya, apalagi kalau ibu ya, pasti akan ngomel-ngomel gitu ya. Pasti akan bagaimana gantung bajunya. Kemudian Zaki suka diomelin sama ibunya. Nah, suka biasa. Disuruh ngapain biasa, sering diomelin ngapain biasanya? Baju. Apa jarang mandi kali gitu? Enggak juga. Terlalu lambat aja. Hah? Terlalu lambat. Terlalu lambat. Dalam apa nih? Dalam berpikir, dalam melakukan atau apa? Oh, dalam melakukan ya. Berarti saingan sama binatang yang paling lambat itu apa tuh ya? Koala. Bukan. Yang geraknya tuh lambat kita betul. Kukang. Tahu kukang nggak? Ya, jadi jangan lama, jangan kayak kukang gitu ya. Ya, jadi harus sikap, apalagi laki-laki gitu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi saya kasih contoh lagi tadi pendidikan orang tua di rumah tadi terhadap apa? Terhadap tumbuh kembang anak. Nah, berarti kita harus tahu juga teori itu adalah pendapat, ide, gagasan tentang tumbuh kembang anak. Nah, dalam hal ini tumbuh kembang anak itu apakah secara fisik atau secara mental? Ya, di sini masih yang suka manja-manja sama orang tuanya siapa nih? Ya, nggak ada kayaknya ya. Udah mandiri semua ya. Udah berdikari sendiri semuanya ya. Tapi ya nggak apa-apa juga. Artinya, memang ada pengaruhnya. Silakan.
Ya, baik, kita lanjut ya. Jadi tadi misalnya tadi tentang pendidikan, yang kedua adalah tadi tentang apa? Tentang hasil belajar ya. Oh, tumbuh kembang. Jadi tumbuh kembang itu apa saja yang mempengaruhi tumbuh kembang? Sebenarnya dalam metode kuantitatif itu yang paling diteliti itu adalah variabel yang dia itu dipengaruhi. Ya, jadi yang terakhir yang ingat. Yang pertama di bab kedua itu adalah variabel Y. Ya, variabel Y. Ya, kenapa? Karena variabel Y ini akan diteliti. Tadi kalau bicara tentang pengaruh tadi berarti tumbuh kembang anak itu pengaruhnya apa saja? Karena banyak, akhirnya kita ambil hanya satu saja, yaitu model pendidikan orang tua. Jelas ya? Yang ujung sana mau meneliti tentang apa? Ya. Pengaruh apa nih? Oke, baik, terima kasih ya. Gampang berarti ya. Jadi pengaruh lingkungan terhadap prestasi atau hasil belajar mahasiswa. Saya mau tanya yang ini. Kira-kira pengaruh lingkungan itu seperti apa kalau dituliskan di bab kedua, landasan teorinya? Ya. Ya, oke, berarti saya ulang lagi, dengarkan baik-baik. Jadi di bab kedua adalah landasan teori. Landasan teori itu menjelaskan tentang variabel X dan Y. Ya, tapi biasanya yang pertama dibahas itu adalah variabel Y. Ya, tadi berarti variabel Y itu adalah prestasi belajar. Berarti kita bicara tentang prestasi belajar. Kita cari tokoh-tokoh, kita cari penelitian-penelitian yang menunjukkan tentang hasil atau prestasi belajar. Faktor apa saja yang mempengaruhi hasil belajar dan oleh siapa disebutkan atau dijelaskan. Baru nanti ada satu misalnya Mr. Ahmad misalnya menyebutkan bahwasanya yang memengaruhi dari hasil belajar atau prestasi belajar itu adalah faktor lingkungan. Nah, baru kita ngomong tuh yang Y-nya, yang X-nya berarti faktor lingkungan. Siapa saja yang sudah melakukan penelitian tentang pengaruhnya lingkungan terhadap prestasi belajar. Oh, nanti lingkungan itu ada mungkin dua. Ada lingkungan mungkin biotik sama abiotik. Berarti yang biotik lah ya. Lingkungan itu ada lingkungan yang paling dekat, yaitu keluarga, kemudian tetangga, kemudian juga teman sebaya, lingkungan juga sekolah atau mungkin di pesantren. Kira-kira kita mau milih yang mana lingkungannya itu? Nah, itu juga nanti masuk ke dalam batasan masalah. Itu namanya landasan teori. Dan jangan lupa dalam landasan teori, boleh catat, bab kedua dalam landasan teori